A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud dan tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk mempresentasikan tugas P5 saya, yaitu River of Life atau Sungai Kehidupan. Lahir pada tanggal 24 November 2007 di Gunung Kidul, anak terakhir dari 2 bersaudara. Tinggal di Gunung Kidul bersama keluarga di rumah sederhana dan bahagia menjalin kebersamaan dalam hangatnya keluarga. Mulai masuk pada dunia pendidikan pada tahun 2011 sampai 2012. Masuk di PAUD Bina Cerdas. Setelah lulus saya sekolah di TK Abah Dengok. Masuk tahun 2012 sampai 2013. Di TK saya mulai beradaptasi dengan lingkungan, punya banyak teman baru, aktif dalam kegiatan, dan sudah mulai mandiri. Saya juga mengikuti beberapa lomba seperti reportase, mewarnai, dan berhasil mendapatkan juara. Saat TK, saya juga piknik ke kebun binatang. Setelah lulus, saya melanjutkan di SD Negeri Serpeng, masuk tahun 2014 sampai 2020. Di SD, saya mulai bisa membaca, menulis, berhitung, dan menyesuaikan diri dengan teman-teman. Selain itu, pada tahun 2019 akhir, Indonesia sedang menghadapi wabah COVID-19 yang membuat hampir semua aktivitas dilakukan di rumah. Setelah lulus, saya mendaftar di salah satu SMP negeri, dan pada saat itu pendaftaran menggunakan sistem zona. Karena rumah saya terlalu jauh dengan SMP tersebut, akhirnya saya tidak keterima di SMP tersebut. Akhirnya saya memutuskan untuk sekolah di SMP PGRI Semanung tahun 2020 sampai 2023. Awal memasuki masa SMP, semua pembelajaran dilakukan dari rumah selama 1,5 tahun. Di SMP, saya mempunyai teman baru dan mental baru, serta di SMP saya mengikuti salah satu organisasi yaitu OSIS. Dan saya menjadi juara umum di kelas. Setelah lulus, saya melanjutkan di SMK Negeri 2 Wonosari pada tahun 2023 sampai 2026. Saya masuk pada jurusan Desain Komunikasi Visual atau sering disebut dengan DKV. Di SMK, saya memiliki banyak tugas dan tentunya memiliki banyak pengalaman baru. Setelah lulus dari SMK, saya berpikir untuk melanjutkan bekerja di salah satu perusahaan di Jepang, menjadi seorang ilustrator yang menerapkan dengan baik ilmu yang sudah saya dapatkan di SMK ke dunia kerja. Setelah bekerja di Jepang dan mempunyai modal yang cukup, saya memutuskan untuk membuka usaha kuliner. Saya tidak merubah River of Life karena saya tetap pada rencana awal untuk menjaga konsisten dan fokus pada tujuan jangka panjang. Karena rencana dapat disesuaikan tanpa mengubah komitmen terhadap visi yang telah saya tetapkan, sehingga menghindari kebingungan dan memastikan langkah-langkah yang saya ambil tetap terarah untuk mencapai hasil yang diinginkan. Setelah lulus dari SMK, saya akan magang ke Jepang karena di Jepang menawarkan pengalaman kerja internasional yang berharga, juga meningkatkan keterampilan teknis dan soft skill, serta memberikan pemahaman mendalam tentang bahasa dan budaya Jepang. Program ini juga meningkatkan daya saing di pasar, membangun jaringan profesional, dan seringkali menawarkan gaji kompetitif. Selain itu, saya dapat terlibat dalam proyek inovatif yang menggunakan teknologi terkini. Setelah pulang dari Jepang, saya akan membuat kerajinan tangan yang terbuat dari limbah kayu putih dan akan saya ekspor. Saya percaya dengan memanfaatkan limbah kayu putih tidak hanya dapat mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Saat ini, saya sedang merencanakan langkah-langkah untuk memasarkan produk ke pasar internasional. Saya harap dapat membawa hasil karya ke seluruh dunia. Syarat
dan tips untuk mewujudkan cita-cita menjadi pengusaha yang mengekspor barangnya. Syarat yang pertama adalah pengetahuan bisnis. Kita memahami dasar-dasar bisnis, termasuk manajemen, pemasaran, dan keuangan. Yang kedua ada riset pasar. Melakukan analisis pasar untuk mengetahui permintaan, tren, dan kompetisi di negara tujuan ekspor. Yang ketiga, regulasi dan perizinan. Memahami regulasi ekspor termasuk perizinan, sertifikasi, dan standar kualitas yang diperlukan. Yang keempat, ada jaringan kontrak. Kita dapat membangun jaringan dengan pemasakan distributor dan mitra bisnis di pasar internasional. Yang terakhir ada kualitas produk. Kita harus memastikan produk memenuhi standar internasional baik dari segi kualitas maupun kemasan. Dan yang terakhir ada modal usaha. Kita juga harus mempersiapkan modal yang cukup untuk memulai dan menjalankan bisnis ekspor. Tips yang pertama, kita harus mempelajari bahasa negara tujuan untuk mempermudah komunikasi dan membangun hubungan. Yang kedua, kita juga harus mengikuti kursus atau seminar tentang bisnis ekspor untuk mendapatkan wawasan dan strategi terkini. Yang ketiga, kita juga dapat memanfaatkan platform online untuk mempromosikan produk dan menjangkau pasar global. Yang keempat ada uji pasar. Kita dapat mencoba menjual produk dalam skala kecil di pasar luar negeri untuk menguji respon konsumen sebelum ekspansi besar-besaran. Yang kelima ada pahami budaya lokal. Kita juga harus memahami budaya dalam kebiasaan konsumen di negara tujuan agar dapat menyesuaikan strategi pemasaran. Yang terakhir ada fokus pada kualitas dan inovasi. Kita harus terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk untuk bersaing di pasar internasional. Persiapan yang sudah saya lakukan untuk mencapai target cita-cita tersebut adalah saya sudah mempelajari bahasa Inggris untuk mempermudah komunikasi dan membangun hubungan.